langsung aja untuk kita pemateri yang pertama, yaitu dengan pemateri kita yaitu Pujiya Rohman, MPSI Psikolog. Jadi berikut adalah CV dari beliau. Baik, jadi beliau bernama panjang Pujiya Rohman, MPSI Psikolog. Beliau merupakan putra daerah yang lahir di Sengkol 7 Mei 1985, dan untuk riwayat pendidikan beliau yaitu di SD 3 Sengkol, lalu dilanjutkan di SMP 1 Pujut, lalu dilanjutkan di SMA 1 Mataram, dan menempuh S1 di Psikolog Universitas Muhammadiyah Malang, dan melanjutkan magisternya S2 di Psikolog Klinis UGM. Selanjutnya yaitu untuk pengalaman organisasi yang sudah ditempuh beliau, yaitu pada tahun 2012 sampai sekarang ada Himpunan Psikologi Indonesia, dan dilanjutkan pada tahun 2016 sampai sekarang ada Himpunan Psikologi Kesehatan, Himpunan Psikologi Forensik, Himpunan Psikologi Pendidikan, dan Himpunan Psikologi Klinis. Oke, baik, selanjutnya ada pengalaman organisasi lainnya yaitu di tahun 2019 sampai sekarang, yaitu di Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial NTB di bidang advokasi. Selanjutnya untuk pekerjaan yang sedang dijalani beliau sekarang yaitu sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Ini merupakan dosen dari saya sendiri ya. Selamat datang Pak dosen, Pak Puji. Selanjutkan untuk Kepala UPT BKPK Universitas Mataram, lalu ada Kepala LPPA Kota Mataram, Psikolog LPA Provinsi NTB, dan Psikolog dan Trainer di RH Consulting. Lalu untuk pengalaman praktek profesi yang sudah pernah dilalui beliau yaitu pada tahun 2012 sampai sekarang ada wawancara dan tes psikologi perusahaan dan juga sekolah. Pada tahun 2016 sampai sekarang ada asesmen penanggungan korban serta pelaku kejahatan fisik dan seksual di wilayah Kepolisian Polda NTB dan LPA NTB. Dan pada tahun 2015 sampai 2018 asesmen minat bakat dan kepribadian konseling di pasien pasca rehab BNN Kota Mataram. Jadi banyak banget pengalaman yang sudah dilalui beliau dan juga pekerjaan beliau sangat memumpuni sebagai pemateri kita di pagi hari ini. Jadi saya ucapkan selamat datang Pak Puji. Halo adik-adik sekalian. Ya, selamat pagi adik-adikku sekalian, Bapak Pembina, Pak Lanang, Ibu R3 yang saya hormati, adik-adikku sekalian yang saya cintai. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa berbagi tentang self-love dan selfish. Dan ini sebenarnya isu yang sangat penting untuk dibahas karena di zaman sekarang ini saya melihat fenomena generasi saat ini tuh semakin lama pelan-pelan akhirnya semakin mengurangi mencintai diri sendiri. Gitu. Ya, benar, nah, Pak. apa buktinya nanti kita jelasin deh, apa buktinya. Okay. Jadi kita hari ini akan sharing pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang bagaimana proses kita mencintai diri sendiri sehingga ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri sebenarnya itu adalah cara yang paling cepat untuk bisa memahami orang lain sebenarnya. Jadi kita bisa terhindar dari banyak konflik, kita bisa damai dalam hidup gitu. Karena ada satu case sekalian kemarin saya baru habis handle satu kasus gitu ya. Dia ditimpa sebuah musibah gitu dan sampai ada titik dia sama sekali tidak berdamai dengan dirinya sendiri yang salah satu awalnya adalah dia benci dengan Tuhan gitu. Jadi Tuhan disalahkan dengan apa yang sudah terjadi gitu. Kenapa Tuhan begini? Padahal saya sudah bersyukur, padahal saya sudah menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuannya gitu. Kenapa hidup saya ditimpa musibah seperti ini gitu? Nah, dari mana itu berasal? Kenapa akhirnya perilaku bisa seperti itu gitu? Nah, hari ini saya senang banget bisa berbagi tentang self love. Nah, mungkin Dayu boleh dibantu teman-teman operator untuk menyajikan slide-nya. Ya, terima kasih banyak Pak Puji untuk sudah meluangkan waktunya. Sekarang kita bakal masuk ke pemaparan materi nih. Ini ada PPT yang sudah dibuat dengan bagus banget Pak Puji. Terima kasih banyak. Ya.
Baik, selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan Pak Puji. Oke, terima kasih Dayu. Ya, kita teman-teman sekalian, adik-adikku semuanya salam kenal ya, salam kenal. Karena ini masih seputaran Unram ya Dayu ya, teman-teman ini ya. Jadi Anita kita Ini bisa Pak, ini Pak, Unram. diskusi di UPT BKPK Perpustakaan Lantai 1 ini sekalian promo gitu bahwa kita punya satu unit yang memang bertugas untuk membantu adik-adik dalam bidang kesehatan mental dan juga pengembangan karir, namanya UPTBK. Dan pagi ini salah satu yang kita akan diskusikan terkait dengan self love, bagaimana mencintai diri sendiri dan bagaimana apa bedanya dengan selfish, apa bedanya dengan it yang terlalu dominan atau egois kalau dalam bahasa pada umumnya. Oke. Kita mulai lihat dari gambar ini ya gitu. Ada seorang wanita yang menutup kupingnya. Kita sadar bahwa setiap hari, bahkan setiap detik itu ada di sekalian, ada begitu banyak hal yang kemudian kita dengar. Termasuk adalah kita dengar diri kita sendiri berbicara sama diri kita sendiri. Menyadari itu nggak ya? Kita selalu melakukan itu. Even kita sedang ngobrol sama orang, kita masih berbicara dengan diri kita sendiri. Gitu. Pertanyaan besarnya, bisa nggak sih kemudian kita saring tuh sesuatu yang masuk ke telinga kita ini gitu? Nah, seringkali ya tanpa sadar sebenarnya adalah pikiran-pikiran kita itu, self-talk kita, bagaimana kita bicara sama diri kita sendiri, itu mempengaruhi bagaimana endingnya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Sehingga kalau bahasanya ini gambar tutup gitu, kita harus pintar menyaring mana yang kemudian kita akan jadiin itu jadi pikiran kita, mana yang udah itu nggak perlu kita pikirin gitu. Karena kuncinya ada di sini awalnya, pikiran kita. Next. Nah, kalau kita lihat di situ ada di sekalian ada cermin ya, seorang wanita muda bercermin gitu. Seseorang yang melihat dirinya sendiri gitu. Gambar ini punya banyak makna gitu ya. Selama ini apakah kemudian cermin yang kita gunakan setiap hari bahkan mungkin setiap menit kita ngaca gitu. Apakah memang kaca itu kita gunakan pure untuk menilai fisik kita? Atau sebenarnya kita pernah nggak sih untuk menggunakan itu sebagai refleksi? Sebagai bentuk kita bertanya sama diri kita sendiri, dengan usia sekarang kita udah sampai ke stage yang mana dalam hidup kita gitu. Apakah kita masih suka memaksakan kehendak kita masih suka tuh baperan gitu, atau kita masih suka tuh sering nyalahin orang lain gitu. Ini cermin ya, itu deep into self love and selfish. Next. Nah, self itu sendiri ya diri sekalian adalah dia yang mampu mencintai, menghargai dirinya sendiri, mampu berteman dengan dirinya sendiri, sehingga ia menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Simple kalimatnya gitu, tapi ini butuh proses yang luar biasa dari sekarang dalam diri kita sendiri untuk kita belajar mencintai diri kita sendiri. Mungkin sedikit experience gitu. Sehari-hari Bapak bertugas sebagai psikolog dan sehari-hari juga akan ada banyak orang yang kemudian berkonsultasi. Gitu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kemudian saya harus benar-benar menginternalisasikan cerita orang-orang itu ke dalam diriku gitu sehingga aku menjadi acuh sama kebutuhan diriku sendiri gitu. Atau adik-adik gitu, tiap hari mungkin buka sosial media gitu. Di sosial media ini misalnya di Instagram ini scroll. Seberapa sering sih kemudian kita dalam tanda kutip mencintai diri kita sendiri dengan proses itu? Atau jangan-jangan sosial media itu kita lebih banyak akhirnya gunakan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain dalam tanda kutip lebih ke sisi yang negatifnya. Nah, ini kemudian kita akan bedah nanti dalam konsep self love ini. Next. Lanjut. Sebentar, Pak. Oh, sebentar. Oke, iya, oke. Nah, self ini sendiri ada di sekalian adalah mencintai diri sendirilah itu merupakan yang sangat penting dalam hidup kita ya. Tanpa disadari dengan mencintai diri sendiri, kita akan memiliki pandangan yang positif terhadap hidup. Kita ambil contoh misalnya dalam beberapa case yang belakangan ini sedang marak misalnya tentang bully ya. Banyak orang kemudian mengaku menjadi korban bullying.
body shaming atau apapun itu istilah-istilah lain yang kemudian saat ini belakangan muncul. Tapi yang perlu diingat bahwa bullying itu tidak akan pernah terjadi ketika kita tidak mengiyakan apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Misalnya orang bilang, "Lu gemuk," gitu. Ketika orang lain bilang gemuk, "Iya aku gemuk." Kemudian akhirnya dia jadi melo, dia jadi sedih, dia jadi galau gitu. Sehingga dia seakan-akan tidak punya hal lain yang kemudian dia bisa jadikan sebagai bentuk proud dia, kebanggaan dia. "Ih, muka lu ada jerawatnya tuh." Gitu. Satu padahal gitu. Tapi itu bisa membuat dia mengurung diri beberapa hari di rumah sampai jerawatnya kempes, misalnya. Dan itu pernah ada terjadi kasus yang begitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah hanya satu hal yang kemudian meruntuhkan harga diri kita? Nah, seringkali dalam banyak kasus ya, ketika kita berhubungan dengan orang lain, gitu, konsep diri kita yang belum mencintai diri kita sendiri itu yang membuat akhirnya kita merasa dibully, merasa rendah diri, merasa tidak dihargai, gitu, merasa tidak dihormati, merasa menjadi orang yang sangat sensitif. Gitu. Saya punya klien yang dia sangat-sangat haus akan dihormati. Haus akan dihormati. Jadi ketika dia melihat ada orang yang kemudian dirasa tidak hormat sama dia, dia akan sangat marah dan sangat tersinggung gitu. Hal simpel misalnya, dia merasa tidak disapa oleh juniornya. Dia akan sangat marah dan meledak-ledak karena kondisi itu. Pertanyaan besarnya, ya kan? Apakah itu layak untuk kita jadikan sebagai sumber kita kemudian kita marah? Gitu. Apakah itu layak untuk membuat kita menjadi acuh akan emosi kita sehingga kita gampang sekali melampiaskan emosi marah kita? Gitu. Nah ini sangat erat kaitannya sama self love kita. Ya. Kemudian next, cara menunjukkan self love itu seperti apa sih? Ya. Kita tidak perlu memberi barang-barang atau mahal atau makanan yang mewah sebagai bentuk kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Jadi bagaimana sih upaya kita mengekspresikan diri selama ini? Ya. Kita seringkali dalam tanda kutip jarang juga kita kemudian mengapresiasi diri kita sendiri, adik-adik sekalian. Menghargai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri. Gimana caranya kita tidak mencintai itu? Misalnya ambil contoh deh. Soal adik-adik sampai larut malam gitu. Oke, misalnya ngerjain tugas kuliah nggak apa-apa. Tapi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak punya esensi untuk diri kita sendiri misalnya. Akhirnya kita membuang waktu banyak gitu. Membuang waktu banyak untuk itu. Ya, membuang waktu banyak untuk itu. Pertanyaannya, apakah itu kemudian menjadi barometer kita mencintai diri kita sendiri? Tentu saja tidak. Ya, gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara adikku sekalian soal mencintai diri, awareness, ya. Bagaimana sih kita ini sebagai individu ini aware dengan pikiran kita, itu hal yang sangat-sangat mendasar, teman-teman sekalian. Hal yang sangat mendasar. Kita di dalam pikiran kita ini ada begitu banyak lalu lintas pikiran. Pertama yang harus kita lakukan adik sekalian adalah bagaimana kita menyadari lalu lintas pikiran itu dan akhirnya memilih mana yang memang pantas untuk kita jadikan sebagai bahan dalam otak kita ini untuk kita pikirin secara serius. Mana yang udah kita abaikan? Kita abaikan proses itu. Nah, ini kemudian sesuatu yang sangat penting, awareness ini adik sekalian, awareness terhadap diri kita sendiri. Ambil contoh nih, kita gedek, kita marah karena sesuatu. Pertanyaan besarnya, apakah selama ini ketika kita gedek, kita marah itu, kemudian kita langsung melampiaskan emosinya? Atau kita coba mundur, step back satu langkah ke belakang, kita oke, aku lagi marah nih. Aku lagi emosi nih. Pernah nggak kita kemudian melakukan self-talk? Kenapa ya? Kok dalam hal seperti ini jadi sensitif ya? Kenapa kok aku jadi cepat marah? Kenapa kok aku jadi cepat tersinggung ya gara-gara ini? Pernah nggak kita, oh iya ya, seorang Puji saat ini lagi marah nih. Nah, seringkali ya, kita semua ya, adik-adik sekalian, kita tidak belajar untuk mengambil jarak dengan diri kita sendiri. Ya. Nah, ini yang kemudian akhirnya menyebabkan apa? Ke next slide, adik-adik sekalian.
Ini yang kemudian memicu poin nomor 1, selalu mempertimbangkan diri sendiri dan orang lain sebelum mengambil keputusan. Nah, proses yang awal tadi Bapak sampaikan terkait dengan self-awareness tadi ya, adik-adik sekalian, mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Keputusan apa keputusannya? Keputusan misalnya untuk kemudian melampiaskan emosinya. Atau keputusan untuk ya udah diam sejenak ngeliat, apakah memang aku layak untuk marah? Apakah alasanku memang kuat untuk aku marah? Nah, orang-orang yang belum belajar untuk membuat step back dalam hidupnya, mundur satu langkah dalam hidupnya, kemudian melihat dirinya sendiri dengan stage itu, dia cenderung kemudian akan cepat untuk melampiaskan sesuatu. Yang akibatnya apa, dari sekalian? Akibatnya satu, feeling guilty, perasaan bersalah. Kok tadi aku marah ya? Kok aku begitu sih ke orang tuaku? Kok aku gitu ya ke teman-temanku gitu? Nah ini akhirnya membuat keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi keputusan-keputusan yang tidak matang. Yang ujungnya satu, feeling guilty. Dan kita sadari bersama adik-adikku sekalian bahwa feeling guilty itu adalah perasaan yang sangat gak enak banget dalam hidup ini. Merasa bersalah karena apa ya, kita akhirnya merasa bahwa karena kita orang lain akhirnya teraniaya dalam tanda kutip secara emosi. Ini sesuatu yang kemudian kita harus mulai cegah dengan tadi self-awareness tadi. Kemudian apa lagi? Didorong oleh rasa cinta. Jadi adik-adik kemudian perlu untuk mencari tahu apa sih yang kemudian bisa saya proudkan dari diri kita sendiri. Gitu. Banyak orang, adik-adikku sekalian, karena tuntutan, kemudian karena faktor keluarga, lingkungan dan sebagainya, dia nggak pernah dapat pujian dan sebagainya, dia merasa bahwa dia nggak punya sesuatu yang dia dibanggakan dalam diri dia. Gitu. Nah ini sekali lagi adik-adikku sekalian, ini perlu kita evaluasi. Gitu. Mumpung adik-adik masih muda, apa ya selanjutnya yang aku bisa jadiin kebanggaan dari diri aku sendiri. Apa potensi yang aku punya? Nah ini harus digali. Nah bagaimana menggali potensi? Banyak caranya. Ya, banyak caranya. Bisa berdiskusi dengan ahlinya, bisa nanti ke ahlinya kemudian kita melakukan assessment di situ, potensi kita apa gitu. Atau bahkan minta feedback ke teman-teman. Gitu. Aku tuh kurangku gimana sih? Oh kamu orangnya gini, kurangmu gimana? Gini kurangku. Itu kan enak proses dialog. Sehingga proses dialog tadi dengan siapapun itu, kemudian akhirnya mendorong kita untuk mencintai diri kita sendiri. Itu sangat-sangat penting adik sekalian. 2 minggu terakhir, Bapak mendapatkan klien dari mahasiswa yang dia punya perasaan benci dengan diri sendiri. Kenapa? Karena dia mencintai seseorang yang menurut dia tidak mungkin dia cintai gitu. Jadi urusan cinta ini memang repot ya gitu. Jadi dia ngerasa bersalah dengan perasaan cintanya, bahkan dia ngerasa bersalah. Sampai dia pernah terpikir untuk mengakhiri hidupnya, kenapa aku begini? Kenapa aku terlahir begini? Kenapa aku harus mencintai dia dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian akhirnya berkecamuk di kepala dia, akhirnya dia berpikir ya udahlah, aku akhiri saja hidupku gitu. Ada juga misalnya karena hubungan-hubungan yang kemudian tidak direstui oleh keluarga, dia akhirnya bilang, ya udahlah biarin aja, orang tuaku begitu-gitu, biar dia mati, bla 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 gitu. Nah, dia sampai berbicara seperti itu kan, ini bentuk kemudian akhirnya kenapa bisa keluar itu? Kalau dalam konteks psikologi ada namanya psikoanalisis ada sekalian. Salah satu konsep di psikoanalisis itu namanya proyeksi. Ya, ketika kita ngeluarin kata-kata emosi gitu, kemudian ngata-ngatain orang gitu, itu sebenarnya value itu ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Kalau kita ngata-ngatain orang jelek, sisi itu juga ada dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi hati-hati. Nah, perbuatan-perbuatan kita dari sekalian seharusnya adalah mendorong ya kita untuk rasa cinta itu. Gitu. Salah satu caranya adalah dari sekalian adalah bagaimana kita berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, saya senang sekali adik-adikku di perhimpunan ini ya gitu. Itu rajin mengadakan perkumpulan, diskusi, dialog gitu. Ini sangat luar biasa adik-adik sekalian. Dan ini sangat bagus gitu. Karena memang kita harus punya lingkaran kita itu. Untuk apa? Untuk self-love tadi gitu. Kadang kalau misalnya kita nanti misalnya ke depan adik-adik sekalian misalnya buat grup konseling kelompok misalnya di internal teman-teman, akhirnya kita jadi punya apresiasi diri. Syukur ya, aku terlahir dari keluarga begini, sebenarnya temanku terlahir dari keluarga begini gitu.
nanti berbagi. Semua orang akan punya kelebihan kekurangan masing-masing kalau kita sering ngumpul-ngumpul tuh deh. Kita akhirnya jadi lebih self disclosure. Kita membuka diri di situ yang kemudian oke, ada banyak hal ya ternyata dalam diriku yang harus disyukuri gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan bagaimana kita mendorong diri kita untuk mencintai diri kita sendiri. Membantu kesuksesan di jangka panjang. Ya, benar banget bahwa kalau kata-kata orang motivator di luar sana itu bahwa apa yang terjadi saat ini ya dari sekalian itu mempengaruhi bagaimana masa depan kita. Ada juga saya pernah dapat satu pepatah, saya sempat membaca buku tapi lupa saya bukunya apa. Masa lalu, saat ini, masa depan itu terjadi bersamaan. Gitu. Apa pemaknaannya di balik kata-kata itu bahwa saat ini kita hidup sekarang nih. Gitu. Kita punya masa lalu. Pertanyaan besarnya adalah apa persepsi kita terhadap masa lalu kita. Ya. Dan persepsi itu akhirnya kebawa sekarang dan pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita kelak. Karena apa tadi? Konsepnya adalah proses kognitif kita itu pasti mempengaruhi mood kita. Secara hormonal logikanya begitu. Hormonal kita kemudian akan menjadi habit akhirnya menjadi perilaku. Perilaku akhirnya apa? Jadilah di situ watak, karakter. Setelah jadi karakter apa? Jadi nasib gitu. Nah ini kemudian ada di sekalian ya, bagaimana stage kita saat ini harus kita evaluasi. Di forum-forum yang adik-adik lakukan saat ini adalah forum evaluasi sebenarnya. Ada sisi-sisi yang kemudian nanti kita melakukan disclosure. Kita diskusi, kita ngobrol. Yang kemudian efeknya apa? Adik sekalian menyadari bahwa ada banyak hal yang harus disyukuri dalam hidup ini. Setelah itu apa lagi? Oke, so what next untuk mengurangi kekuranganku? Disitulah akhirnya fungsi forum-forum seperti ini deh. Ya, saya senang sekali ada banyak sekali adik-adik yang aktif di forum ini luar biasa. Ya, ini sangat baik. Ya, kemudian tidak semata-mata memikirkan keuntungan atau kesenangan pribadi ya adik sekalian. Jadi entar sedikit kita akan bahas tentang selfish itu setelah ini gitu. Tapi apa bedanya? Secara keseluruhan apa bedanya? Gitu. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, yang perlu kita pahami adik sekalian adalah secara faal, secara fisik. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, otomatis membuat sistem di tubuh kita jadi enak semua. Ya, kalau kita less stress, kita kurang stresnya, ya, itu akan mempengaruhi sistem kardiovaskular kita, imun sistem kita, muskuloskeletal kita, nervous system kita, gitu. Semua terpengaruh di badan ini, deh. Ketika semua hormonnya normal, serotonin sesuai dengan takaran, dopaminnya sesuai dengan takaran, adrenalinnya sesuai dengan takaran, gitu. Dari mana kemudian efeknya badan kita jadi enak. Kalau badan kita udah enak, otomatis nih cara berpikir kita juga enak, bagaimana kita komunikasi sama orang juga enak. Gitu. Tapi ketika awalnya dalam pikiran ini belum sehat, otomatis tadi mempengaruhi sistem hormonal kita, kardiovaskular kita, ya, imun sistem kita, ya, dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat berpengaruh. Next, kita lanjut ke selfish. Selfish ini adalah kondisi di mana kita merasa lebih penting daripada orang lain, mendahulukan kenyamanan, keuntungan diri sendiri, dan tidak peduli dengan dampak yang terjadi pada orang lain. Nah, adik-adikku sekalian, ya, ada beberapa hasil riset tentang berbagi, memberi, ya, yang pernah Bapak baca. Dan di banyak riset-riset itu, gitu ya, kesimpulannya sama, gitu, bahwa memberi itu memberikan kebahagiaan tersendiri buat orang yang punya habit, kebiasaan untuk memberi. Pertanyaan besarnya adalah tidak semuanya kan pemberian itu selalu dalam bentuk materi ya gitu. Kita senyum saja sama orang. Senyum yang tulus kepada orang lain itu otomatis akan apa? Merilekskan otot wajah. Ketika kita merilekskan otot wajah, apa yang terjadi? Otomatis di sini, di sistem limbik kita, ya, di limbik kita akan mengeluarkan serotonin. Gitu. We feel happy di sini. Kalau kita udah merasa bahagia, apa yang terjadi? Udah nggak ada lagi rasa dengki, marah, dan sebagainya. Tapi kalau kita selfish nih, deh. Ini pasti keuntungannya buat dia. Orang tuaku begini. Temanku begini. Mantan pacarku begini. Gitu. Semua keluhan-keluhan itu kemudian kita sampaikan. Yang kemudian pasti akan mempengaruhi sistem hormonal. Hormonal pasti emosional. Emosional kalau sudah emosi ini, otak ini pasti bekerja tidak sesuai dengan kapasitas maksimalnya. Gitu. Nah ini selfish.
Ya, next. Nah, apa yang terjadi ketika kita selfish? Mudah dijauhi orang banyak, tidak mampu bekerja sama, fokus pada kebahagiaan pribadi, selalu mengkritik, tidak peka terhadap sekitar, dan mereka memiliki kehidupan yang monoton karena suka dukanya itu nggak bisa dibagikan ke orang lain gitu. Coba gini deh, adik-adik sekalian. Coba kita self reflection dalam diri kita ketika kita lagi bad mood, ya. Ketika kita lagi bad mood, apa yang terjadi? Kita cenderung akhirnya menutup diri. Kita cenderung akhirnya lebih nyaman sendiri. Dan ketika itu terjadi apa? Orang-orang akhirnya melihat, kenapa sih? Misalnya Dayu nih, kenapa ya si Dayu wajahnya kok murem ya gitu. Akhirnya orang-orang akhirnya jadi ragu untuk mendekati. Yang awalnya mungkin akrab, bisa ngomong, bisa enak ketawa terbahak-bahak gitu. Kenapa ya dia ya gitu? Orang akhirnya belajar untuk menjaga jarak dengan kondisi itu. Ya, kalau misalnya kita punya teman-teman yang memahami kemudian mendekati kita, kenapa kamu? Ada apa? Apa yang mungkin saya bisa bantu di kamu? Ya kalau ada orang yang kemudian direct melakukan itu gitu. Kalau kemudian karena sikap kita berubah kemudian akhirnya kita jadi jauhi, ya semakin gitu. Karena salah satu sekalian, salah satu efek ketika orang mengalami stres berkepanjangan yang kita sebut dengan distress. Salah satu efeknya adalah kita cenderung akhirnya menutup diri. Ya, kita lebih nyaman sendiri dan itu kemudian lama-lama akhirnya membuat cara berpikir kita berubah. Nah, ini yang kemudian harus benar kita hindari. Oke, adik-adik sekalian, next. Nah, ciri-ciri selfish ya, orang-orang egois dan sebagainya itu ya adalah didorong oleh rasa takut, hanya memikirkan keuntungan dan kesenangan diri sendiri, tidak mempertimbangkan keadaan orang lain sama sekali, dan terlihat seakan-akan seperti sukses tapi jangka pendek. Nah, Bapak ingin menyampaikan ini, sejarah kenapa orang-orang bisa begini. Ini kalau kita kaji dari teori psikoanalisis punya Sigmund Freud gitu. Di awal-awal kehidupan kita adik sekalian itu sangat menentukan bagaimana kita saat ini. Adik-adik saat ini misalnya usianya 19, 20, 21 tahun. Ya. Di 5 tahun pertama, misalnya ada orang tua yang jarang di rumah, sehingga kita lebih banyak kemudian diasuh oleh asisten rumah tangga kita atau nenek kita. Ya. Orang tua kita misalnya salah satunya juga misalnya keras, dominan, suka marah-marah gitu. Ya. Membuat apa? Yang kita jadikan apa? Oh, kok orang tua saya marah ya? Gitu. Kenapa dia begini ya sama saya? Kenapa dia begini sama saya, orang tua saya? Jangan-jangan orang tua saya nggak suka sama saya. Jangan-jangan orang tua saya membenci saya. Nah, kondisi-kondisi ini kemudian akhirnya membuat kita self-talk. Kita bicara sama diri kita sendiri. Sehingga menjadikan itu menjadi sebuah nama dalam diri kita. Oke, aku orangnya agresif. Aku orangnya pemarah. Aku orangnya sebelan. Itu terbentuk di masa-masa awal kehidupan. Yang kemudian pada akhirnya berdampak ketika kita berdunia sosial, mulai kita misalnya TK, SD, SMP, kita mau selfish tuh gitu. Ada teman-teman pada bagi-bagi makanan, kita nggak mau. Teman kita misalnya minjem barang kita nggak mau, misalnya dari kecil tuh terbentuk. Atau apa-apa dikit kepengen nonjok, apa-apa dikit emosional marah gitu. Sekali lagi itu terbentuk dari apa? Terbentuk dari pola sebelumnya. Lanjut SD, SMP. Nah, SMP, SMA ini kan masa-masa remaja. Masa-masa secara hormonal memang kita sangat-sangat cepat untuk berubah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah momen-momen TK, SD, SMP itu kemudian kita tetap lanjutkan karakter itu, atau ada pengalaman hidup akhirnya membuat kita merubah semuanya. Nah, ini sesuatu yang ada di sekalian itu menjadi keputusan kita, apalagi ada di umur segini nih udah mulai mulai akan ada di tahapan dewasa awal nih secara kehidupan, sudah mampu memutuskan apakah aku akan tetap berkarakter seperti ini, apakah aku akan tetap nyebelin seperti ini, apakah aku tetap akan dijauhi orang seperti ini, apakah aku akan tetap tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, ini menjadi keputusan pada akhirnya, karena salah satu karakteristik dewasa adalah berhasil memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya dan tahu konsekuensinya. Sehingga apa adik-adik sekalian? Sehingga ya yang kita dalam tanda kutip terlahir dalam keluarga yang mungkin utuh, bahagia, bersyukurlah kita. Gitu.
Tapi yang perlu kita ingat bahwa adik-adik yang mungkin bisa jadi nih tidak lengkap orang tuanya, atau salah satu orang tua yang dominan, ada yang agresi di situ gitu. Apa yang harus kita syukuri dalam proses itu? Bahwa setiap segala sesuatu itu keputusannya ada di tangan kita sendiri. Dengan adanya pengalaman itu, ya, dengan adanya pengalaman mungkin tidak nyaman itu, ya, dengan adanya pengalaman tidak nyaman itu, kita kemudian akhirnya punya cara berpikir yang tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga yang mungkin dia terlahir sempurna dalam tanda kutip gitu. Kreativitas itu muncul. Ide-ide itu kemudian muncul. Karena banyak ide itu kemudian terlahir ada di semuanya dalam kondisi krisis. Saya banyak menjumpai klien-klien yang dalam hal tertentu gitu. Oke, memang dalam satu sisi dia minus di sini. Gitu. Tapi di sisi lain perkembangan kognitifnya dalam beberapa hal tertentu itu berkembang pesat. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian kita melengkapi puzzle-puzzle yang belum utuh tadi. Itu menjadi PR. Nah senang sekali adik-adik KMAD mengungkap konsep ini ya di dalam diskusi kita. Karena isu-isu kesehatan mental itu saat ini memang belum menjadi isu-isu seksi untuk dibahas gitu. Padahal begitu banyak Bapak nerima hampir setiap saat tuh kasus-kasus yang kita bilang ngeri gitu. Ada kasus yang kemudian Bapak pernah jumpai dia melukai dirinya sendiri ya dan dia puas dengan itu gitu. Ada yang kemudian dia berusaha untuk suicide, ada yang membenci orang tuanya. Ada begitu banyak momen-momen dengan klien yang akhirnya saya pelajari, oke, berarti ada yang nggak pas nih di tahapan sebelumnya. Nah sekarang adik-adikku sekalian yang ada di ruang kelas ini gitu, perlu kita belajar berpikir bahwa oke, saya tahu nih kekurangan ini. Pertanyaan besarnya, apakah kita akan membiarkan ini terjadi ya terus-menerus dalam diri kita atau kita ingin move on? Kita ingin berubah, kita ingin menjadi karakter yang lebih baik. Nah, ini menjadi pilihan. Menjadi pilihan adik-adik semuanya. Mau tetap karakternya seperti itu atau ingin berubah? Kampus sudah memfasilitasi itu dengan adanya UPT itu. Ya. Dengan adanya forum-forum yang ke depan kita akan buat diskusi-diskusi kesehatan mental secara reguler setiap bulan melalui jalur Zoom. Dan nanti kemudian kita bisa saling bersinergi di sekalian. Ya, untuk kita bisa ketemu, untuk kita bisa sharing gitu. Karena saya tipe orang yang kemudian berprinsip gini deh. Kalau adik-adik kalau di kedokteran tuh belajar teori tentang taksonomi Bloom, ya. Ada beberapa rangkaian taksonomi Bloom. Awalnya adalah pengetahuan, yang terakhir adalah perilaku. Ya. Perilaku A, B, C, D terbentuk bisa jadi karena satu hal. Karena pengetahuannya itu ada pengetahuannya yang hanya terbatas itu gitu. Jadi kalau misalnya ini teori taksonomi Bloom itu mengajarkan Bapak untuk memahami orang lain gitu. Oke. Dia begini, berarti tahap pengetahuannya baru sampai ke tahap ini. Oh, dia punya karakter begini karena pengetahuannya hanya sampai cukup itu. So kita harus membuka dialog, komunikasi untuk membuka pengetahuannya sehingga dia tidak seperti itu lagi. Nah, ini yang kemudian kita juga semuanya perlu lakukan adik sekalian. Saya terus-menerus mencari ilmu pengetahuan, diskusi dengan para senior ya, ngobrol banyak hal tentang self, tentang diriku sendiri bahkan gitu. Nah, itu juga yang kemudian perlu kita kembangkan di kita semuanya adik sekalian. Kita punya forum-forum diskusi seperti ini luar biasa. Kalau bisa kita regulerkan terus, kita ngobrol ya dalam forum-forum yang non formal, nah lebih asik lagi. Apalagi kita terbantu dengan teknologi zaman sekarang. Oke. Saya pikir itu Dayu diskusi kita ya terkait dengan self love. Kalau misalnya boleh saya simpulkan Dayu adalah pertama kita mulai dari self awareness dulu. Self awareness di mana di sini? Di pikiran kita sendiri. Sudah sejauh mana sih kita kemudian membuat dialog dengan diri kita sendiri? Sudah sejauh mana kita membuat space dengan diri kita sendiri ketika kita emosi? Kita harus mundur dulu nih. Oke, seorang puji ini lagi marah nih. Kenapa dia bisa marah? Apakah layak untuk saya marah? Apakah ini bagus buat tuh ketika aku tetap marah gitu. Kemudian kita kan melakukan step back, kita melakukan mengevaluasi diri kita. Oh iya ya, ternyata aku nggak worth it kalau marah. Kalau aku marah begini, lakukan dialog terus gitu. Nah, pikiran yang macam-macam tadi juga perlu kemudian dikomunikasikan dengan cara apa? Dialog. Saya belajar bahwa kita tidak bisa melawan pikiran, deh. Ya. Misalnya ada nafsu nih gitu. Kita lawan gitu. Melawan itu justru nanti dia jadi raksasa. Jadi besar. Caranya apa? Simpel, dia sadari dulu bahwa pikiran itu ada.
Emosi itu ada. Marah itu ada, benci itu ada. Sadari dulu. Kemudian lakukan dialog. Kalau dalam beberapa forum yang dulu mungkin saya juga pernah jelaskan dalam seni berpikir ya gitu. Pikirkan apakah yang kita pikirkan itu adalah benar. Pikirkan apakah apa yang kita pikirkan itu baik. Apakah yang kita pikirkan selanjutnya adalah bermanfaat gitu. Ya itu yang kemudian kita lakukan. Jangan sampai seringkali saya campaign tentang sosmed, sering banget di banyak forum saya campaign tentang sosmed gitu. Sosmed itu khususnya Instagram atau apapun itulah gitu. Itu benar-benar akhirnya bermanfaat gak sih pada endingnya untuk diri kita sendiri gitu. Atau kita kemudian akhirnya wasting time kita dengan membuka itu. Gitu. Nah ini yang kemudian kita perlu sadari. Jadi fokus awalnya adalah ini deh, self awareness pikiran kita. Terus sekali lagi buka dialog dengan orang lain, diskusi dengan orang lain, sampaikan pendapatmu kepada orang lain yang mungkin kamu anggap bisa untuk membantu sharing ini gitu. Dan selanjutnya adalah keputusan. Keputusanmu selanjutnya adalah itu yang utama deh. Tapi yang penting adalah sebelum kamu mengambil keputusan, kamu sudah pikirkan dulu keputusannya dan tahu konsekuensi dari setiap keputusan yang kamu ambil. Begitu Dayu. Terima kasih Dayu. Terima kasih Pak Puji atas pemaparan materi tentang deeper into self-love dan juga selfish. Jadi sekarang kemarin dari panitia sudah membuka kuesioner Pak Puji mengenai memberikan ada masalah-masalah mereka yang bisa diisi di kuesioner tersebut, tapi kita membacakannya secara anonim, jadi tidak ada menyebutkan identitas. Jadi untuk materi deeper into self-love dan selfish ini saya bacakan kembali untuk cerita dari teman-teman kita semua. Dengan cerita, mungkin setelah ini Pak Puji bisa mengulas kembali tentang apa hal yang harus dilakukan, pertimbangan-pertimbangan yang baik harus dilakukan. Jadi kita sebut saja namanya si A. Si A merasa dia memperlakukan orang lain dengan sangat baik, mengutamakan kepentingan lain di atas kepentingan dirinya sendiri dan menaruh ekspektasi kalau orang lain akan memperlakukan dirinya dengan baik juga. Tapi kenyataannya tidak seperti itu Pak Puji, tapi dia malah merasa diabaikan oleh sekitarnya dan dampaknya kemudian dia menjadi orang yang tidak terlalu memperdulikan hal lain lagi. Dan saat dia memasuki suatu lingkungan baru, dia sudah terbiasa untuk tidak memperdulikan orang lain, dia hanya memperdulikan dirinya sendiri. Dan pada saat dia memasuki lingkungan baru, dia menjadi sulit untuk berbagi apapun kepada orang lain, karena dia sudah terbiasa untuk mementingkan dirinya sendiri. Nah, seperti itu Pak Puji. Nah, ketika dia mementingkan dirinya sendiri karena ulah dari lingkungannya yang tidak sesuai ekspektasinya dia, itu apakah seperti itu harusnya kita memperlakukan diri kita sendiri? Nah, itu siapa yang salah gitu Pak Puji? Apakah lingkungannya atau apakah dirinya sendiri? Dan dengan kita yang mementingkan diri kita sendiri dan diabaikan orang lain, apakah itu termasuk selfish, Pak Puji? Mungkin bisa diulas sedikit. Terima kasih Dayu. Kita coba mulai buat kronologis nih ya, kronologis tentang sejarahnya, gitu ya. Awalnya apa sih sebelum kemudian dia merasa bahwa oke, temanku begini-begini ya, tidak sesuai dengan ekspektasiku dan sebagainya gitu ya. Pikiran yang dia alami saat ini kan pasti punya sejarahnya, ya. Sejarahnya berawal dari mana? Dari banyak peristiwa yang kemudian akhirnya teman kita ini menyimpulkan bahwa oke, orang-orang begitu, semua orang begitu, yang kita sebut dengan konsep generalisasi, mengeneralkan semua hal. Nah, tapi ya proses yang terjadi di ending ini nih, di perilaku ini sesuatu yang wajar terjadi karena ada peristiwa sebelum-sebelumnya. Ada triggernya, ada banyak momen yang akhirnya dia membuat sebuah persepsi. Nah tadi kalau dalam teori taksonomi belum ada sekali itu yang kita sebut dengan pengetahuan. Jadi pengetahuannya teman kita ini yaitu pengetahuannya bahwa temannya tidak melakukan sesuatu sesuai dengan harapan dia. Tidak sesuai ekspektasi dia, padahal dia sudah melakukan banyak hal untuk teman-teman ini. Ini pengetahuan, itu stage-nya. Tapi ada logika yang kemudian akhirnya meloncat di situ. Dia kemudian melakukan generalisasi. Semua orang begitu. Nah, ketika dia sudah berpikir semua orang begitu, frame dia sudah begitu di sini. Yang terjadi adalah tanpa sadar, kemudian apa yang terjadi dari sekalian? Tanpa sadar dia menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang selfish.
Karena apa? Selfish yang konteks di sini adalah ya berpikiran negatif tentang orang lain, tentang semua orang, bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama kepada dia. Dia bisa modifikasi. Saya orang yang punya prinsip bahwa semua hal itu bisa dirubah. Bagaimana itu kemudiannya? Ya, kalau dalam psikologi ada teori terapi namanya terapi kognitif. Kita belajar untuk bagaimana punya cara berpikir yang sehat. Nah ini kita bisa dilakukan terapi kognitif itu. Ya, apa generalisasi yang sudah dilakukan. Salah satu dialognya begini, Kak, bro, saya rasa bahwa semua orang itu egois. Semua orang nggak ada yang mempedulikan saya. Jadi menurutmu semua orang itu seperti itu? Iya. Siapa saja? Di list. A, B, C, D, E, E. Ada lagi? Tulis, list lagi. Selain orang-orang ini, ada tidak orang yang pernah melakukan kebaikan ke kamu? Dia mendaham. Ada ini. Sekarang saya ingin tanya, sekian banyak ini, tapi ada satu orang nih berbuat kebaikan sama kamu. Apakah kemudian persepsimu tentang semua orang itu akhirnya bisa disimpulkan begitu? Nggak bisa. Oke, selain orang ini ada siapa lagi yang tidak seperti ini? Kita list. Di list, kemudian ada dua tipe orang di sini. Orang yang sama seperti pikiran dia dan orang yang tidak sama seperti pikiran dia saat itu. Kemudian kita runtuhkan proses berpikirnya. Apakah menurutmu memang semua orang layak untuk dapat cap seperti apa yang kamu katakan? Iya juga ya Kak. Gak layak saya bilang semua orang itu selfish. Semua orang egois. Jadi siapa yang sebenarnya memikirkan orang berpikir bahwa orang lain itu selfish? Saya Kak. Jadi ketika kamu berpikir tentang selfish, siapa yang sebenarnya selfish? Diri saya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena saya pernah punya pikiran begini pengalaman saya. Tapi apakah kemudian itu layak untuk kamu generalisasi? Ya, apakah layak untuk digeneralisasi? Enggak. Oke. Jadi apa kesimpulanmu saat ini ketika kita berdialog sebentar ini? Ya nggak bisa kemudian saya generalisasi bahwa semua orang sama, semua orang selfish, semua orang egois, nggak bisa. Karena ternyata ada banyak orang yang tidak seperti itu. Jadi begitu proses dialognya. Ambil contoh begitu ya, gitu. Tapi seringkali Bapak jumpai klien-klien ini adik-adik sekalian yang mengalami kondisi-kondisi ini itu seringkali dapat frame tentang egois itu dari mana? Dari orang tua biasanya. Jadi banyak klien-klien itu yang memang orang tuanya dilihat egois, kemudian generalisasi dari orang tua egois, kemudian generalisasi semua orang egois. Karena tadi dia sudah punya frame itu. Nah itu juga bisa kemudian dilakukan dialog dengan konsep terapi kognitif. Seperti itu. Jadi seperti itu, Dayo dan adik-adik. Terima kasih banyak Pak Puji atas ulasannya. Jadi mungkin sedikit saya bisa ulas kembali. Jadi yang salah itu mindset kita. Jadi kita nggak boleh selalu generalisasi tentang semua hal yang terjadi di hidup kita. Jadi kita harus mempertimbangkan semua orang-orang baik yang sudah baik kepada diri kita. Oke. Oke, terima kasih Pak Puji atas pemaparannya.